Waalaikumsalam. Aulia. Ayo sini masuk Aulia, ayo sini masuk. Yuk, duduk dulu Aulia. Oke, Aulia, bagaimana kabarnya hari ini, Dek? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, alhamdulillah. Jadi, Aulia, di sini kita adalah sesi konseling. Adapun untuk hari ini, Ibu akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, di konseling ini kita menjaga kerahasiaan dan kesukarelaan Aulia bagaimana mau menceritakan apa yang dialami oleh Aulia pada saat ini. Oke Aulia, apakah duduknya udah nyaman? Sudah Ibu. Sudah, oke. Kalau begitu, Aulia bisa menceritakan permasalahannya akhir-akhir ini, apa yang dialami oleh Aulia. Jadi Ibu, akhir-akhir ini saya merasa kesulitan kalau harus berbicara di depan kelas Bu. Setiap kali guru meminta saya untuk presentasi atau menjawab pertanyaan dari guru atau teman saya langsung merasa gugup dan tidak percaya diri Ibu. Terus saya merasa gugup padahal semalam itu saya sudah belajar. Tetapi ketika berdiri di depan kelas, saya seperti lupa dengan apa yang sudah saya pelajari semalam itu. Oke, jadi Aulia ini merasa ketika mempresentasikan atau sedang belajar di kelas dan ketika ditunjuk oleh guru, Aulia merasa gugup begitu dan kurang percaya diri terhadap dirinya Aulia ya? Iya Bu. Oke, Aulia bisa ceritakan ke Ibu lebih lanjutnya bagaimana yang dialami oleh Aulia? Ya Bu, kalau disuruh presentasi saya selalu gugup. Jantung saya berdebar lebih cepat, tangan saya berkeringat dan sampai gemetar Ibu. Saya juga merasa pikiran saya itu tiba-tiba kosong dan sulit mengingat materi yang sudah saya pelajari Ibu. Akibatnya saya berbicara terbata-bata dan merasa malu. Setelah itu saya jadi semakin takut kalau harus maju lagi di depan kelas Ibu. Jadi ketika presentasi Aulia selalu merasa gugup ya? Iya Ibu, bahkan tangan saya sering berkeringat Ibu. Oke, saya bisa memahami bahwa kondisi itu membuat tidak nyaman. Iya, betul? Betul Ibu. Biasanya apa yang ada di dalam pikiran Aulia ketika sedang mau mempresentasikan atau ketika sedang merasa gugup? Saya takut Ibu, saya takut ditertawakan sama teman-teman di kelas saya Ibu. Oh, jadi Aulia itu khawatir ketika mempresentasikan di depan kelas, di depan teman-teman, takut ditertawakan oleh teman-temannya Aulia ya? Iya Ibu, itu yang saya pikirkan Ibu. Oke. Kapan pertama kali perasaan itu muncul di diri Aulia sendiri? Pertama kali itu Bu, waktu SMP Ibu. Saya pernah salah menjawab dan ditertawakan oleh teman-teman saya. Dan pengalaman yang dialami Aulia masih dirasakan sampai sekarang? Ya. Iya Ibu. Apa yang biasa Aulia lakukan ketika guru meminta mempresentasikan hasil kerjanya Aulia? Saya hanya berharap teman lain yang gantikan saya Ibu. Jadi Aulia lebih cenderung menghindari situasi yang mengharuskan Aulia berbicara di depan kelas ya? Iya Ibu. Oke. Bagaimana perasaan setelah menghindarinya? Ada perasaan lega Ibu, tapi ada juga perasaan sedih Ibu. Oke. Lega karena tidak harus tampil, tetapi sedih karena merasa belum mampu ya? Terima kasih Aulia telah menceritakan kepada Ibu pengalamannya Aulia secara jujur. Dari cerita tadi, Ibu bisa mengambil bahwa pengalaman trauma masa lalu mempengaruhi Aulia sampai sekarang ya? Iya Ibu, benar Ibu. Jadi yang membuat Aulia itu takut bukan presentasinya, tapi tentang penilaian orang terhadap dirinya Aulia ya? Iya Ibu. Ketika kamu berpikir akan ditertawakan, apa yang Aulia katakan kepada dirinya Aulia? Saya biasa bilang kepada diri saya kalau saya tidak mampu Ibu.
Jadi Aulia sering meyakinkan diri Aulia bahwa Aulia itu tidak mampu ya. Iya Ibu. Menurut Aulia, apakah ada bukti bahwa kamu benar-benar tidak mampu? Sebenarnya tidak ada juga Ibu. Pernahkah kamu menjawab pertanyaan dari guru ketika diberikan pertanyaan oleh guru? Pernah Ibu. Oke. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya Aulia mampu, tetapi Aulia cuma kurang percaya diri terhadap dirinya Aulia saja. Iya Ibu. Itu menunjukkan bahwa Aulia juga memiliki kemampuan. Iya Ibu. Jadi masalah utamanya itu bukan cuma kemampuannya Aulia, tetapi bagaimana Aulia bisa menghadapi itu. Ya? Iya Ibu. Oke. Bagaimana perasaan Aulia ketika menyadari hal itu? Saya merasa lebih tenang Ibu. Lebih tenang ya. Iya Bu. Sekarang mari kita pikirkan langkah yang bisa membantu meningkatkan kepercayaan diri Aulia ya. Baik Ibu. Menurut Aulia, langkah kecil apa yang bisa dilakukan terlebih dahulu? Mungkin saya akan mulai berani bertanya di depan teman-teman Ibu. Itu ide yang bagus Aulia. Terima kasih Bu. Selain bertanya, apalagi yang bisa Aulia lakukan? Mungkin saya akan latihan di rumah berbicara di depan cermin Ibu. Itu bagus Aulia. Berapa kali dalam seminggu Aulia sanggup untuk melakukannya? Mungkin 2 atau 3 kali seminggu Ibu. Oke, mari kita tuliskan rencananya ya Aulia ya. Baik Ibu. Oke. Untuk minggu pertama bertanya 1 kali di kelas ya Aulia. Apakah Aulia sanggup? Bisa Ibu. Oke. Minggu kedua mencoba menjawab pertanyaan dari guru. Ya. Baik, saya akan mencobanya Ibu. Oke. Terus kita lakukan minggu ketiga latihan presentasi singkat bersama teman dekat. Oke. Baik, Ibu. Oke. Terus jika rasa takut muncul, apa yang bisa Aulia katakan pada diri Aulia? Saya akan mengatakan pada diri saya kalau saya mampu dan saya sedang belajar Ibu. Oke, sangat baik Aulia, bagus. Terima kasih. Oke. Siapa yang bisa mendukungmu menjalankan rencana ini? Teman dekat saya Ibu. Bagus. Dukungan teman dekat dapat membantu prosesmu juga Aulia ya. Ya Ibu. Oke. Sebelum kita akhiri, saya akan merangkum pembicaraan kita hari ini ya Aulia ya. Baik Ibu. Oke, hari ini kita menemukan bahwa rasa kurang percaya diri berasal dari pengalaman masa lalu dan pikiran negatif terhadap diri sendiri. Iya Ibu. Oke. Kita juga telah menyusun beberapa langkah untuk meningkatkan kepercayaan diri Aulia ya. Iya Ibu. Oke, jadi tugas yang akan Aulia lakukan adalah latihan berbicara di depan cermin dan mulai aktif bertanya di kelas ya. Baik Ibu. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencoba terutama berbicara di depan kelas meskipun rasanya akan sedikit gugup Ibu. Apakah Aulia bersedia menjalankan rencana tersebut sampai pertemuan berikutnya? Saya sangat bersedia Ibu karena saya merasa sudah saatnya untuk keluar dari zona nyaman dan saya akan berkomitmen penuh untuk mencoba perubahan ini Ibu. Oke, saya menghargai keberanian Aulia untuk terbuka hari ini ya. Terima kasih banyak atas dukungannya Ibu. Jujur saja Bu, awalnya saya ragu untuk bercerita, tetapi setelah mendengar arahan dari Ibu, saya merasa jauh lebih bersemangat untuk berubah Ibu. Semoga langkah-langkah yang sudah kita susun dapat membantu menjadi lebih percaya diri ya Aulia ya. Kita akan melihat perkembangannya pada pertemuan selanjutnya. Ya Ibu, harapan saya juga begitu. Saya akan berusaha mencatat apa saja kendala yang saya temui saat latihan nanti agar kita bisa bahas lagi di pertemuan selanjutnya Ibu. Oke. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini Aulia. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Aulia ya. Waalaikumsalam. Oke, ayo mari Aulia. Oke, sampai jumpa.